Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian. Semoga kehadiran Bapak Ibu memberi makna bagi persekutuan orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Selanjutnya ikutilah warta jemaat hari ini, Minggu 11 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Pemimpin kebaktian. Gereja Immanuel dipimpin jam 7 pagi, dipimpin oleh Pendeta Nyonya Heni FP Telusa KSTH. Jam 9 WIB, Gereja Immanuel dipimpin oleh Pendeta I Paliama. Liturgi kebaktian jam 7, liturgi minggu kedua. Jam 9, liturgi tutup kerja pendeta. Pembacaan firman Yehezkel 18 ayat 1 sampai 32. Nyanyian pujian disesuaikan. 2. Kebaktian jam 9 WIB saat ini sekaligus merupakan kebaktian tutup 3. Kebaktian jam 9 WIB di Gereja Bukit Sion akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi 1 orang anak dari keluarga Ruhukail, Watimena, Sektor Bukit Sion, Unit 3. 4. Kebaktian AMGPM Cabang Kerie Eleison 1 akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, jam 19.30 WIB, bertempat di Gedung Gereja Immanuel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 5. Kebaktian Batu Tungku akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, jam 13 WIB, bertempat di Gedung Gereja Immanuel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 6. Kegiatan Pekan Ceria Anak dan Remaja Jemaat GPM Kelala Hatiwe Kecil akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 24 Juni 2023, berlokasi di Desa Galala. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat dalam kegiatan dimaksud. 7. Diberitahukan kepada orang tua wali calon siswa katekisasi tahun ajaran 2023-2024 yang telah mendaftar bahwa pertemuan perdana dengan PHMJ dan tim katekait akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, jam 18 WIB, bertempat di Gedung Gereja Immanuel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Dengan demikian, pendaftaran katekisasi dinyatakan ditutup pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Juni 2023. 8. Pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 1 orang anak dari keluarga Suitela Mahmud, Sektor Tigris, Unit 2, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, jam 19 WIB, bertempat di Gedung Gereja Yabok. Pergembalaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023, jam 10 WIB, bertempat di Gedung Gereja Bukit Sion. 9. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK 6 Negeri Ambon membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 12 sampai tanggal 14 Juni 2023. Informasi lainnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 6 dengan alamat Jalan Walter Mongensidi, Lateri. 10. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Majelis Seksi Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Subseksi Pembinaan Sumber-Sumber Keuangan Gereja akan mengadakan aksi penjualan ikan di rumah-rumah anggota jemaat dengan harga Rp50.000 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juni 2023, jam 11 WIB sampai selesai.
Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan dimaksud. 11. Diberitahukan kepada jemaat bahwa AMGPM Ranting 2 Gatik membuka pendaftaran lomba drag race Randu Gatik akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni 2023 jam 10 WIB sampai selesai, bertempat di lokasi Kampung Baru. Informasi lainnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran di Sekretariat AMGPM Ranting 2 Gatik. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 telah meninggal dunia almarhum Bapak Penatua Willem Hendrik Tehusyarana dari Jemaat Gereja Protestan Indonesia di Papua, GPIP Immanuel Salur Indah, Klasis Kava Lakbob. Kebaktian pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 11 Juni 2023 jam 15 WIB. 13. Pasangan calon pengantin yang sedang dipersiapkan untuk menjalani pernikahan kudus atas nama Saudara Jacob Freddy Van Kapel dengan Saudari Anggreni Harriet Renggi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 jam 15 WIB bertempat di Gedung Gereja Immanuel. Pergembalaan sementara berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Gatik 11 Juni 2023, Majelis Jemaat Ketua Pendeta AE Wayabula MTH, Sekretaris Penatua JO Patipawai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Jemaat disilahkan berdiri. Dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, wahai dunia nyanyilah. Soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tahu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam
Yesus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat kekasih, kita menghadap hadirat Allah. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi lagi Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus dosa kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kita angkat kidung pujian bagi Tuhan, Kidung Jemaat 371, Aku Rindu pada Yesus. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun,
Terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan yang lain. Aku ikut Yesus, aku ikut jalan Yesus. Aku ikut jalan Yesus. Dialah terang bagiku. Yesus, terimalah hidupku. Bimbinglah tanganku, jangan terlepas dariku. Jemaat disilahkan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kidung Jemaat 376 pada ayatnya yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dan Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yehezkel 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Yehezkel 18 ayat pertama sampai 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucap kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel,
tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga, uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati, karena kesalahan ayahnya ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu,
supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Jemaat kekasih, setiap orang pasti ingin menikmati hidup yang baik, hidup yang diberkati dengan kesehatan, dengan pekerjaan, keluarga yang penuh kasih. Tidak ada kesulitan ataupun penderitaan. Untuk memiliki harapan tadi jemaat, orang juga harus hidup baik, benar, lurus, jujur, atau sesuai dengan harapannya. Namun jemaat, kita melihat dalam kenyataan, ada banyak orang yang ingin menikmati hidup yang baik, namun dengan jalan yang tidak benar, tidak jujur, tidak lurus, yang membuat bukan bahagia atau apa yang menjadi harapannya terwujud, tapi sebaliknya penderitaan. Lalu yang anehnya atau uniknya, dia lalu membuang kesalahan atau mencari kambing hitam pada orang lain atas hidup yang dia jalani. Kalau karena kesalahan dan kekeliruannya, dia justru mengalami penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Karena itu jemaat, sebagai orang-orang percaya, kita dinasihati hari ini, pagi ini, untuk menjaga hidup benar sesuai kehendak Allah, supaya kita selamat atau kita hidup, dipelihara oleh Tuhan. Karena jemaat, Tuhan tidak mau kita mati atau binasa dalam keberdosaan kita. Jemaat kekasih, keadilan bagi Tuhan Allah adalah melakukan kebenaran. Itu harga mati, tidak bisa ditawar. Melakukan kebenaran atau keadilan sama dengan hidup atau sama dengan selamat. Ayat 20b bacaan kita tadi berbunyi begini: orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tapi kalau ketong baca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bilang begini: orang yang baik akan mendapat ganjaran yang baik karena perbuatannya yang baik, dan orang yang jahat akan menderita akibat dari kejahatannya. Ini sangat jelas jemaat disampaikan kepada kita. Karena itu tema minggu ini, usahakan keadilan, maka engkau hidup. Bahwa keadilan Allah berbeda dari keadilan manusia. Sebab yang Allah inginkan atau kehendaki
adalah keselamatan atas hidup kita. Jemaat kekasih, kitab Yehezkel pasal 18 ayat 1 sampai 32 ini membicarakan tentang keadilan Allah yang memberi upah orang benar dan hukuman kepada orang fasik. Ucapan Tuhan Allah dimulai dengan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hasil perbuatannya sendiri. Ayat 1 sampai 4 tadi. Selanjutnya ayat 5 sampai 9 Tuhan Allah memberi contoh atau gambaran orang benar. Di situ dibilang generasi pertama. Ada seseorang, dia hidup menurut peraturan Allah dan berlaku setia. Dia pasti akan hidup. Kemudian anak orang benar itu ternyata hidup dalam kekejian, tidak bermoral dan menyembah berhala. Maka hanya anaknya atau generasi kedua itu yang akan dihukum. Ayahnya tidak perlu menanggung hukuman anaknya. Ayat 10 sampai 13. Anak orang jahat tersebut, generasi ketiga, melihat perbuatan ayahnya yang jahat. Dia menginsafi seluruh dosa ayahnya, tidak mengikutinya, tapi bertobat. Maka ia akan hidup dan tidak perlu menanggung akibat kejahatan ayahnya. Ayat 14 sampai 18. Dan ucapan Allah ditutup dengan janji Allah yang menyelamatkan, bahwa Tuhan Allah akan mengampuni semua orang yang bertobat di hadapannya. Segala dosa orang yang bertobat tidak akan diperhitungkan Allah, sehingga ia akan mendapat pengampunan. Itu dapat kita baca dalam ayat 21 sampai 23 dan 27 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia akan hidup. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 27 dan 28. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Jemaat kekasih, ini sangat jelas disampaikan oleh Tuhan Allah, bahwa orang fasik, jika dia bertobat, orang jahat, jika dia mau berbalik dari kejahatannya, melakukan kebenaran, ia akan diselamatkan. Sebaliknya, bagi orang yang sebelumnya hidup dalam kebenaran dan berubah setia menjadi orang jahat, segala kebaikannya tidak bisa melepaskan dia dari hukuman Allah. Ayat 24 sampai 26. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berobat setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah sangat menentang orang yang tidak taat kepadanya.
dan yang hidup dalam dosa. Secara khusus dikatakan di sini, Allah menyebutkan dosa yang sangat ditentangnya, yakni penyembahan berhala, persinahan, ketidakadilan sosial, pemerasan, dan kecurangan. Semua dosa ditentang oleh Tuhan Allah. Bahwa apa yang dilakukan orang, itulah yang akan ditanggungnya. Jemaat kekasih, Tuhan Allah adalah pemilik hidup. Dia berkata, ketahuilah bahwa semua kehidupan adalah milikku. Nyawa orang tua maupun nyawa anaknya adalah milikku. Ayat 4a. Nasihat ini menyadarkan kita, jika kita sadar dan bertanggung jawab atas kesalahan dan dosa yang kita buat, maka kita akan membuka diri untuk bertobat dan membarui hidup, sebab sadar sia-sia hidup dalam dosa. Kesadaran ini penting sebab hidup adalah milik Tuhan. Karena itu untuk memiliki hidup, kita mesti hidup seperti kehendak Tuhan atau mau Tuhan. Ayat 31 sampai 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai orang Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada seseorang yang dosa seseorang yang ditanggung. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Kita terpanggil jemaat untuk mengaku salah. Bertobat adalah langkah pertama menuju perubahan, pembaruan hidup. Jemaat kekasih, kesadaran ini mengingatkan kita, mengapa kita mesti hidup sia-sia? Hidup dalam dosa. Kalau su tahu itu dosa bikin akang. Terkadang ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita ingat minta ampun tapi bikin ulang lagi. Tapi kesadaran bahwa kita berhutang keselamatan kepada Tuhan mestinya membuat kita tetap hidup di jalan yang benar. Sebab jika kita hidup dalam dosa, maka ujungnya adalah kematian, kebinasaan, hukuman. Karena itu kalau kita bisa hidup selamat, kenapa sih bertobat? Kenapa tidak membarui hidup? Sebab Tuhan Allah memberi bagi orang yang mau hidup sesuai kehendaknya keselamatan, kehidupan yang dia miliki. Bahkan jemaat kita menerima hidup dari Tuhan dengan limpahnya. Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan cuma jasmani, tapi rohani, keselamatan hidup yang kekal. Jemaat kekasih, karena itu pertobatan adalah langkah yang tepat untuk hidup baru. Langkah untuk masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang baik, yang menuju pada kehidupan dan kebaikan. Dengan bertobat, kita mendapat hati yang baru dan semangat yang baru. Tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang. Karena ya dosa iko-iko ketong, atau rasa bersalah selalu ada dalam ketumpung hati. Tetapi ketika kita bertobat dan membarui hidup, hati kita lega. Karena Roh Kudus Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kita. Karena itu jemaat, hari ini kita belajar bahwa pertama keadilan Allah berdasar pada hidup, bukan kematian. Tuhan tidak menghendaki kita binasa.
dalam dosa kita. Dengan dan karena dosa kita. Sebaliknya, ia mau sebagai orang-orang berdosa kita bertobat dan beroleh hidup. Karena itu mari kita pilih hidup sesuai kehendak Allah. Dari dalam hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Sebagai pribadi atau orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, mari kita berlaku adil dengan menemukan, mengakui kesalahan dan kelemahan diri. Baik sebagai orang tua, orang muda, sebagai anak-anak. Bapak Ibu, kadang katong orang tua bikin standar ganda. Katong bisa bikin anak-anak sembole. Kalau mama papa bisa bikin kesalahan, anak-anak sembole. Padahal apa yang katong bilang mesti katong bikin. Kalau katong mau anak-anak hidup baik, katong jua mesti hidup baik. Sebab masing-masing orang akan bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang dilakukannya. Memperbaiki kelakuan supaya terjadi perubahan hidup. Sebab katong sadar bahwa berkat itu akan senantiasa dilimpahkan kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang berikut kita belajar tidak saling melempar kesalahan atau membuang kesalahan pada orang lain atas apa yang dirasakan dan dialami dalam hidup. Katong menderita karena dia, katong susah karena dia. Cari kambing hitam, padahal mungkin saja itu karena kesalahan dan dosa kita. Karena itu mari dengan rendah hati buka diri, kenal diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan bertobat. Tetap sadar dan bertanggung jawab atas apa yang kita buat dan mau memperbaiki diri untuk hidup yang diselamatkan. Cara ini akan menjaga relasi yang harmonis dalam hidup di tengah keluarga, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, orang basudara. Bahwa ketong hidup untuk saling menghidupkan. Dan lain dengan lain bakulia, apalagi ketong punya ya katakanlah budaya orang Maluku, budaya hidup persekutuan yang terikat mulai dari orang tatua, mesti tetap dijaga. Antua don taruh akan par apa Bapak Ibu? Supaya ketong semua hidup manis-manis. Supaya semua lain sayang lain baku tahu, lain ingat lain. Jangan sampai katong cuma baku tahu orang tatua saja nih. Yang katong orang pun istilah satu rang, katong pun anak-anak kabawa lai, don susah baku tahu. Karena katong pun hidup seng harmonis. Mari katong jaga relasi yang harmonis dalam hidup. Juga dengan sesama di luar persekutuan, tapi juga dengan Tuhan. Sebab Ia mau kita hidup dan bukan mati. Yang terakhir, jemaat, pertobatan adalah langkah menuju perubahan hidup untuk mendapatkan hati yang baru dan semangat yang baru untuk hidup masa depan yang diberkati. Kalau ketong mau supaya masa depan kita diberkati, ingatlah firman ini. Kalau ketong baca Mazmur 128 tentang berkat atas rumah tangga Bapak Ibu, berkat itu disampaikan akan diterima berbahagia hanya kepada orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Sehingga ada pilihan per ketong jemaat, yang ketong harus pilih adalah hidup baik dan benar. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin.
Jemaat kekasih, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 424 ayat yang ketiga. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Beta undang jemaat berdiri. Mari jemaat bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk jemaat. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita akan menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Orang laki-laki, apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Hidupmu bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagiku.
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala Diundang berdiri. aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Di kebaktian minggu pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu sudah boleh memberikan persembahan-persembahan syukur kami, bahkan perpuluhan-perpuluhan kami, sebagai tanda terima kasih kami Tuhan, atas kasih dan cinta serta berkat-Mu bagi hidup kami, lewat tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Terima dan berkati pemberian syukur kami ini, untuk menopang seluruh pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah korban itu sendiri, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Syukur, puji dan hormat kami persembahkan kepada Bapa untuk kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Untuk berkat-berkat kehidupan, keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan, sehingga kami ada dan layak hidup di tengah-tengah dunia ini, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, punya pekerjaan, hidup sebagai saksi kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Bapa beri bagi kami. Bapa lengkapi kami dengan karunia rohani Bapa, dengan roh dan hikmat Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar saat ini memberikan kami kesadaran, memberikan kami kekuatan, semangat, bahwa Tuhan berkenan atas hidup kami yang diselamatkan, sekalipun kami adalah orang-orang berdosa. Namun jika kami mau bertobat dan membarui hidup, maka Tuhan akan menyelamatkan kami, akan memberi kami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Karena itu Bapa, ini kami semua yang datang pada Tuhan pagi ini, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena hari-hari hidup boleh kami jalani dengan berbagai aktivitas, berbagai tanggung jawab yang Bapa berikan kepada kami.
bahkan dengan keluarga-keluarga kami. Hidup dalam persekutuan ini Bapa, dan usbu baru akan kami masuki dengan setiap peran tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami lagi. Karena itu Bapa, jadi pengawal atas hidup kami. Lindungi naungi kami semua, baik hati, pikiran, perasaan kami, tubuh, jiwa dan roh kami, supaya kami terlindungi, terpelihara, bahwa hidup menjadi harapan-harapan yang indah bagi kami dengan berbagai kebaikannya. Tapi tidak selalu mudah kami miliki, karena dunia penuh dengan ancaman, tantangan, kesulitan, bahkan godaan. Karena itu Bapa, kami mohon bertahta di hidup kami, di keluarga-keluarga kami, di persekutuan jemaat dan negeri kami ini, supaya kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, tantangan, ancaman, berbagai persoalan hidup, tapi kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami binasa. Sebaliknya, Tuhan akan melakukan yang baik bagi kami. Bapa yang ada di sorga, berkati kami menjaga keluarga-keluarga kami dengan menjadikan rumah tempat tinggal kami tempat membangun persekutuan dengan Tuhan dan keluarga lewat doa, firman Tuhan, dengan kebaktian. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan, supaya sebagai orang tua kami jadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bahkan sebagai anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang menghormati orang-orang tua kami, sehingga kami hidup selamat. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan menegaskan kepada kami bahwa ketika kami melakukan dosa, maka kami sendiri bertanggung jawab atas dosa kami. Karena itu ya Bapa di sorga, tolong kami semua untuk hidup sesuai kehendak Bapa. Berkati kerja, usaha, tanggung jawab yang akan kami lakukan di sepanjang usbu ini. Bekerja bersama kami Bapa, supaya kami bekerja dalam takut akan Tuhan, dengan baik, dengan jujur, dengan benar, dengan adil, sesuai apa yang Tuhan mau. Kami percaya berkat-berkat surgawi itu akan terus melimpah ruah di lumbung-lumbung rumah tangga kami, di tengah-tengah jemaat dan negeri kami ini. Bapa, berkati rumah tangga para janda duda yang juga berjuang sebagai orang-orang tua tunggal. Kuatkan iman mereka, mampukan mereka bekerja dengan penuh sukacita, sebab percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Berkati anak-anak kami dengan pendidikan dan masa depan mereka. Anak-anak yang sudah mendengar hasil belajar mereka, yang sementara mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apapun bentuknya Tuhan sediakan bagi mereka. Demikian pula anak-anak kami yang sedia mendengar hasil belajar mereka. Bapa berkati, supaya mereka terus terpacu untuk meningkatkan prestasi, belajar dengan giat untuk masa depan. Bapa memberkati pula anak-anak kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Buka jalan, beri peluang dan kesempatan kerja bagi mereka. Bapa jaga anak-anak kami yang ada di sisi kami atau yang jauh dari kami. Anak-anak yatim piatu, semua anak di tengah jemaat ini, supaya mereka boleh hidup dalam kasih Tuhan, memiliki masa depan yang indah karena takut akan Tuhan. Bapa yang ada di sorga, orang-orang tua kami yang lanjut usia, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Keluarga-keluarga yang ada dalam kesulitan karena berbagai persoalan dan pergumulan hidup, Bapa beri jalan keluar. Keluarga-keluarga yang sepanjang usbu ini ada dalam duka cita, keluarga Noya, keluarga Tehu Syarana, mereka yang masih belum dapat membuang duka cita di hati karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hibur, kuatkan iman pengharapan mereka, supaya ada kelegaan, ada sukacita. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mohon jaga dan sertai kami mulai dari anak dalam kandungan ibu sampai orang tua lanjut usia. Tugas-tugas pelayanan gereja yang kami lakukan di tengah jemaat ini sebagai para pelayan,
Tuhan sertai Bapak pimpin, apapun bentuk fungsi peran dan tanggung jawab yang kami lakukan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tugas-tugas pelayanan yang kami lakukan, realisasi program kegiatan pelayanan, keuangan, bahkan kebijakan-kebijakan pelayanan sesuai hasil keputusan persidangan. Tuhan sertai Bapak pimpin kami lakukan. Biarlah berdampak dan memberi buah bagi kehidupan bersama di tengah jemaat ini. Bapak memberkati semua anak-anak Tuhan di tengah jemaat ini yang sudah menopang dan mendukung pelayanan dalam berbagai bentuknya. Dengan tenaga, pikiran, waktu, uang mereka. Kami percaya Tuhan perhitungkan itu semua menjadi bagian berkat atas hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintah di tengah negeri kami. Tuhan sertai Bapak pimpin mereka semua dengan peran kepemimpinan, pelayanan. Pakai mereka seturut cinta kasih Bapak. Perangkat TNI dan Polri, tenaga kesehatan, para relawan kesehatan, para guru, mereka yang ada di dewan-dewan rakyat, di lembaga-lembaga peradilan. Bapak sertai Tuhan pimpin melakukan fungsi dan peran mereka dengan baik. Khusus sebagai anak-anak Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari hidup mereka. Ada banyak orang mengalami sukacita. Bapa yang ada di sorga, kami mohon Tuhan sertai kami semua yang datang di pagi ini. Dengan semua pergumulan rumah tangga keluarga. Semua orang yang telah menopang pelayanan ini dengan berbagai fungsi peran tanggung jawab dengan talenta mereka. Kami taruh hidup mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Lalu Bapa, mari datang jaga kami semua. Sertai kami dalam pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di usbu ini. Melangkah bersama kami, tuntun langkah kami Bapa. Berjalan di kiri, kanan, muka, belakang kami. Supaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Lalu Bapa, ampun salah dosa kami. Jika kami melakukan yang salah, lewat kata, tindakan, pikiran, dan perasaan kami. Sucikan, kuduskan kami. Agar kami layak hidup di hadapan Tuhan. Lalu ini doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih, beta undang berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah, jalanilah kehidupanmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 414, Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di usbu baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati jemaat. Shalom.